Selamat sore saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan memulai ibadah PA kita. Mari kita memulainya dengan hati yang bersyukur. Kita akan memulai lagu yang kedua. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam. Tuhan memberkati pertemuan kita dalam ibadah pendalaman Alkitab. Sebelum kita akan mendengar firman, selesai kita mengucap syukur lewat puji-pujian, ada baiknya kita akan lebih dulu berdoa untuk memulai firman Tuhan akan disampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat puji-pujian rohani yang mengingatkan kami sungguh tidak ada sobat lain di dunia ini selain Engkau yang sangat mengasihi kami. Sobat di dunia seringkali membuat kami meneteskan air mata, tetapi Tuhan selalu menghibur kami semua. Kami rindu lagi mendengar firman Tuhan yang adalah kabar baik dari negeri yang jauh. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Tidak lupa saya ucapkan selamat malam buat seluruh sidang jemaat dan seluruh saudara-saudara seiman dimanapun saudara berada dalam kesempatan malam ini bisa melihat dan ikut ibadah pendalaman Alkitab dari gereja kita yang ada di Blitar dan yang ada di Ngunut. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan itu baik. Apa-apa yang belum terjadi sebelum, yang pasti akan dialami oleh manusia, Tuhan telah membekali manusia lewat firman-Nya, supaya kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari akan datang benar terjadi, maka manusia sudah siap untuk menghadapinya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dalam Kolose 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Pembacaan yang panjang, kita memulai dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari pembacaan kita yang panjang, Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat Kolose yang didirikannya, yang dibangun, yang dimenangkan orang-orang Kolose untuk Tuhan. Dalam surat yang pertama ini, maksudnya dalam awal suratnya, Paulus berkata dengan kalimat ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari ayat inilah kita akan melihat satu tema pada pendalaman Alkitab malam hari ini dengan satu tema mengucap syukur. Hal-hal yang akan terjadi, Tuhan sangat tahu akan menimpa semua manusia. Dan kalau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu menyenangkan hati, orang gampang mengucap syukur. Tapi tentu ada banyak peristiwa yang sangat tidak menyenangkan hati manusia dan bisa terjadi. Tapi Tuhan memberikan kita bekal sebelum itu peristiwa terjadi. Tuhan sudah memberikan bekal kita. Apa itu? Mengucap syukur. Sehingga firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur yang pertama buat diri kita dalam menghadapi situasi. Yang kedua, mengucap syukur terhadap orang lain. Ini dua hal yang tidak mudah, bukan perkara yang gampang. Untuk mengucap syukur mengenai diri kita sendiri, terhadap diri kita, itu pun tidak gampang. Apalagi mengucap syukur kepada orang lain, saudara, tentang orang lain. Tapi Tuhan mau kita mengucap syukur kedua-duanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau mengucap syukur, kita menerima berkat, itu mungkin orang bisa. Mengucap syukur waktu kita sehat di tengah-tengah orang yang sakit, itu mungkin bisa. Mengucap syukur pada waktu kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang dijanjikan
itu mungkin bisa. Tapi hidup ini tidak selalu naik. Kadang-kadang Tuhan izinkan turun. Kadang-kadang kita tertawa, kadang-kadang Tuhan izinkan kita meneteskan air mata. Tapi Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala perkara. Sehingga Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus, pasal 5 ayat yang ke-20, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Artinya senantiasa, selalu, baik tidak baik waktunya, siang ataupun malam, apapun cuacanya. Bagi diri kita, saudara, untuk mengucap syukur itu tidak boleh dibantah dan jangan kita punya alasan. Ya, kamu bisa mengucap syukur karena kamu sehat. Ya, kamu bisa mengucap syukur karena kamu naik kelas. Ya, kamu bisa mengucap syukur gampang untuk buat kamu karena pekerjaanmu lancar. Tapi buat saya yang hari ini saya sakit, yang saya hari ini pekerjaannya sepi, mungkin itu tidak bisa diucapkan, tapi Tuhan mau apapun kondisinya. Tuhan mau membekali kita agar kita mengucap syukur. Izinkanlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita hanya bisa mengucap syukur hal-hal yang baik menimpa kita, itu berarti kehendakku yang jadi. Tapi Tuhan izinkan kadang-kadang yang tidak baik menurut kita. Hal-hal yang sakit menurut kita. Tapi Tuhan juga izinkan itu untuk kita agar mengucap syukur. Setelah kita bisa mengucap syukur buat diri kita dalam menghadapi segala perkara, saudara, Tuhan juga yang kedua mau supaya kita mengucap syukur, barulah kita bisa mengucap syukur untuk orang lain. Paulus yang kita akan periksa pada malam hari ini, dia tidak mengucap syukur buat dirinya. Dia sudah tahu, dia di dalam penjara, dia dalam kesengsaraan, dia dalam kesukaran, dia sudah bisa mengucap syukur. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari Paulus. Dia mengucap syukur untuk jemaat Kolose. Untuk jemaat Kolose. Saudara-saudara, nah selanjutnya dalam pendahuluan kita, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam Roma 12 ayat yang ke-15, Paulus memberitahukan juga kepada jemaat yang ada di Roma, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Nah, kalau tadi ucapkanlah syukur dalam segala hal, itu mengenai diri kita dengan apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi menimpa kita. Tapi yang ini bersukacitalah, tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Saudara-saudara, ini lebih sukar lagi tentunya. Ini tidak gampang, tapi itu yang Tuhan mau. Bersyukurlah bila melihat orang lain diberkati Tuhan. Ini tidak gampang. Tapi Tuhan mau supaya kita bersyukur. Ya, bersyukurlah pada waktu kita melihat orang lain maju, sukses, lebih dari kita. Orang seringkali merintangi atau ingin berusaha agar orang itu tidak lebih tinggi dari kita. Tapi Tuhan mau supaya kita belajar ucapkan syukur melihat orang lain lebih maju dari kita. Supaya kita tidak iri hati. Supaya kita tidak sombong merasa diri kita lebih dari orang lain. Melihat orang lain berhasil. Saudara-saudara, Tuhan ajar kita bersyukurlah. Haleluya. Dan lebih dari kita. Ini luar biasa saudara-saudara. Di dunia ini orang iri melihat orang lain lebih maju dari dirinya. Orang lebih berhasil dari dirinya. Orang lebih maju dari dirinya. Orang seringkali iri dan iri ini bahaya. Dari iri hati lalu muncul kebencian. Muncul kebencian. Satu waktu Daud perang melawan Goliat dan dia pulang. Setelah Goliat dibunuh oleh Daud, seluruh rakyat Yerusalem menyambut kedatangan Daud di istana dengan sorak-sorai dengan berkata apa? Ya, Daud telah membunuh berpuluh-puluh ribu. Saul rajanya hanya diberikan pujian membunuh beribu-ribu. Dari iri hati muncul terus berkembang kebencian. Tidak bisa melihat orang lain lebih dipakai oleh Tuhan. Nah, ini bahaya. Ya, kita mesti bersyukur melihat orang lain bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Lebih hebat dari diri kita. Lebih maju dari siapa kita. Saudara-saudara,
oleh sebab itu perlu kita dibekali oleh firman Tuhan, supaya pada waktu kita melihat sesuatu yang menimpa kita, yang tidak kita anggap tidak baik, kita mengucap syukur. Tapi kalau melihat orang lain juga, Tuhan mau kita ucapkan syukur. Haleluya, supaya kita dihindarkan dari keiri hatian, dihindarkan dari kebencian. Waktu Kain dia bunuh adiknya Habel, itu juga hanya karena iri. Persembahannya Kain tidak diterima Tuhan, persembahannya adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Dari iri, lalu dia bunuh adiknya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bersama-sama kita supaya terhindar dari keiri hatian yang dibiarkan terus akan menimbulkan kebencian. Dan kalau kebencian sudah memuncak, lalu pembunuhan terjadi. Baik saudara-saudara kekasih Tuhan, bersyukurlah. Paulus mengucap syukur karena jemaat Kolose. Tentu ada sebabnya. Kenapa? Saudara-saudara, apa sebabnya jemaat Kolose waktu Paulus melihatnya, lalu Paulus mengucap syukur. Dan ini juga yang akan membuat hamba-hamba Tuhan, manakala melihat jemaat-jemaat anak-anak Tuhan dimanapun berada, manakala hidupnya seperti jemaat yang ada di Kolose, maka kami hamba-hamba Tuhan akan juga berkata ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Baik, yang pertama, mari kita melihat mengucap syukur karena jemaat Kolose. Sekali lagi, saudara, Paulus tidak mengucap syukur apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Karena Paulus sudah menceritakan itu di Filipi, ya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Aku sekalipun karena Injil ada di dalam penjara, aku tetap mengucap syukur apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Tapi sekarang Paulus mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur waktu melihat jemaat Kolose. Apa itu? Yang pertama kita membaca ayat 3 dan ayat yang keempat. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang-orang kudus. Saudara-saudara, jemaat itu tidak hanya diberikan firman, tapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Paulus mendoakan jemaat yang telah diberikan firman. Saudara-saudara, dan itu sudah terjadi, semua hamba Tuhan begitu. Sebab itu kita jemaat mesti cinta hamba-hamba Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan itu tidak hanya memberikan firman, tapi selesai itu mendoakan firman yang sudah diberitakan agar bertumbuh dan berbuah-buah dalam sidang jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan, agar jemaat menjadi tumbuh dewasa dan kelak boleh mengganti sebagai kita hamba-hamba Tuhan di kemudian hari. Paulus mengucap syukur berkata, aku selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, setiap kali aku mengingat dan melihat engkau di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dalam doaku. Saudara-saudara, apa sebabnya? Ayat yang keempat berkata, karena kami telah mendengar tentang imanmu dan tentang kasih-Mu terhadap jemaat atau orang-orang kudus. Saudara-saudara, tentu ya jemaat Kolose imannya kuat, imannya tumbuh, imannya sehat, imannya dewasa. Tidak ada lain ucapan syukur hamba Tuhan, kegembiraan hamba Tuhan, kecuali kalau melihat sidang jemaat anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman dimanapun berada, lalu imannya jadi sehat, lalu imannya jadi kuat, lalu imannya jadi tumbuh dan menjadi dewasa, membuat Paulus mengucap syukur, sehingga jerih lelahnya tidak sia-sia. Saudara-saudara, jemaat mendengar firman yang disampaikan oleh siapapun oleh hamba Tuhan, manakala firman itu membuat imannya jadi tumbuh, imannya jadi dewasa, imannya jadi kuat dan sehat, itu adalah kebahagiaan setiap hamba Tuhan. Saudara-saudara, dan tidak hanya imannya yang kuat di tengah badai, yang kuat di tengah kesukaran. Sebab itu kita jangan salahkan kesukaran, kita jangan salahkan badai kehidupan.
semua akan menimpa kita umat manusia. Tetapi apakah badai itu menggoyahkan iman kita? Apakah kesukaran itu mencegah pertumbuhan rohani kita menjadi dewasa? Dan itu yang tidak boleh. Haleluya. Waktu Paulus melihat jemaat Kolose di tengah kesukaran hidup, di tengah badai kesukaran karena iman, imannya tumbuh, imannya dewasa, imannya sehat dan kuat. Ini yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, membuat jerih lelahnya tidak menjadi sia-sia. Tidak hanya imannya jemaat Kolose yang membuat Paulus mengucap syukur. Aku melihat kasih-Mu kepada orang-orang kudus. Wah, ini luar biasa saudara-saudara. Ya, kasihnya kepada Tuhan dinyatakan lewat imannya yang tumbuh. Kasihnya kepada sesama, khususnya saudara seiman, dinyatakan dengan perbuatan kasih yang mengalir dan membagi berkat kepada semua orang. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kapan kita bisa mengasihi Tuhan dengan begitu rupa, mengasihi saudara-saudara seiman dengan begitu rupa, mengasihi pekerjaan Tuhan dengan demikian rupa, kecuali iman kita tumbuh, kecuali iman kita dewasa, kecuali iman kita itu kuat, baru kita akan bisa mengalirkan kasih Kristus dalam hidup ini kepada semuanya. Waktu Paulus melihat ini kepada jemaat Kolose, Paulus mengucap syukur. Berarti berita yang disampaikan firman kepada mereka itu tidak sia-sia. Nanti kita akan lihat yang terakhir. Yang membuat jemaat Kolose itu kuat bukan Paulus. Yang membuat jemaat itu imannya dewasa bukan Paulus. Waktu membuat jemaat Kolose itu bisa mengasihi saudara-saudara seiman dan sesama umat manusia dengan membagi berkat untuk mereka bukan Paulus. Tapi waktu Paulus melihat jemaat tumbuh, Paulus mengucap syukur. Wah, seringkali kita anggap ya karena saya, karena khotbahku, karena berita yang kusampaikan, lalu jadi sombong. Paulus tidak, dia mengucap syukur melihat kondisi jemaat Kolose, padahal bukan khotbahnya Paulus. Bukan Paulus yang memberitakan kepada mereka. Memang yang mendirikan jemaat Kolose Paulus, tapi yang kemudian mendewasakan bukan Paulus. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat bagian berikutnya. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan. Kenapa jemaat Kolose waktu mendengar firman lalu imannya jadi kuat, lalu imannya mau tumbuh, sedangkan ada rintangan, ada bahaya, ada risiko, bahkan bisa membagi kasih kepada sesama orang-orang kudus pada waktu itu yang juga dalam kekurangan. Kenapa orang murah hati? Kenapa? Tentu ada sebabnya. Ayat yang kelima, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara-saudara, kenapa orang mau tetap kuat imannya kepada Kristus walaupun di tengah badai kesukaran dalam hidup? Kenapa orang mau membagi kasih kepada sesama umat manusia dengan mengulurkan tangan berkat kepada siapapun? Ayat ini memberitahukan oleh karena ada pengharapan di sorga. Ada pengharapan di sorga, dan benar Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, yang paling penting itu adalah iman, kasih, dan pengharapan. Ya, di dunia ini kita butuh tiga ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dimulai dengan iman, karena ada pengharapan, lalu kita mau mengasihi kepada siapapun. Jadi, jemaat Kolose waktu mendengar firman, berarti firman yang didengar itu mendarat di hatinya. Sehingga mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Karena mengerti, aku mau kuat dalam Tuhan karena ada pengharapan. Haleluya. Aku tidak mau goyah di dalam iman karena ada pengharapan. Aku mau membagi kasih kepada siapapun karena ada pengharapan yang disediakan dalam sorga oleh berita Injil yang telah kamu dengar. Jadi saudara-saudara, mau punya iman yang kuat dan tumbuh karena tidak sia-sia. Ada pengharapan. Ada pengharapan. Mau punya kasih kepada Tuhan dan kepada sesama oleh karena ada pengharapan. Sehingga dengan kata lain, tidak sia-sia.
Inilah yang pertama yang membuat kenapa Paulus mengucap syukur. Yang Paulus ajarkan, kalau kita melihat jemaat seperti ini, kita tidak boleh iri, ya, tidak boleh cemburu, lalu kemudian tidak bisa terima. Setiap kita mesti belajar seperti Paulus ajarkan kita malam hari ini, mengucap syukur melihat jemaat yang imannya kuat. Haleluya, melihat jemaat yang suka membagi kasih dalam kehidupan kepada setiap dan sesama manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 berkata, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari firman yang kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan Injil itu berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengar Injil dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Yang kedua, Paulus mengucap syukur kepada jemaat Kolose. Selain imannya yang kuat dan kasihnya yang membara kepada Tuhan dan kepada sesama umat manusia, saudara-saudara, yang kedua ini karena Injil yang telah mereka dengar itu berkembang ke seluruh dunia. Saya ulangi baca dalam ayat yang ke-6. Sudah sampai kepada kamu Injil yang itu, lalu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Wah, ini luar biasa. Ini pelajaran yang baik buat kita semua. Kita tidak hanya mendengar Injil, firman untuk diri kita, lalu membuat iman kita jadi kuat, lalu kita menyalurkan kasih kepada sesama. Itu baik. Tapi Injil tidak hanya untuk diri kita. Injil bukan monopoli kita. Injil tidak hanya berhenti sampai di kita. Haleluya. Memang Injil itu yang utama buat kita. Setelah Injil itu memberkati dan mengubah hidup kita, Injil tidak boleh berhenti sampai di diri kita. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepadamu karena Injil yang telah kau dengar itu telah berbuah dan berkembang sampai ke seluruh dunia. Wah, saudara-saudara, Paulus mengucap syukur karena jemaat tidak hanya punya Injil atau firman dalam hidupnya, tapi juga ikut memberitakan Injil. Sehingga Injil itu sampai tersebar ke seluruh dunia. Memang punya iman yang kuat itu harus. Punya kasih yang membara kepada Tuhan dan sesama itu tidak ada dalam hidup kekristenan. Kasih itu berkorban, kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu saudara memberi dan seterusnya. Baik, itulah yang membuat Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan terima kasih dan mengucap syukur, bukan perkara materi. Bukan perkara materi. Orang gampang mengucap syukur kalau mendapat sesuatu yang materi. Ini yang rohani. Saudara, jemaat yang tumbuh imannya, yang kuat kasihnya, bahkan yang ikut ambil bagian memberitakan Injil yang sudah diterima sampai berkembang ke seluruh dunia. Ini juga membuat setiap hamba Tuhan akan mengucap syukur. Memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia bisa dengan kata-kata kita, bisa dengan perbuatan kita, bisa dengan sentuhan kasih kita oleh hidup ini bersama. Oleh sebab itu jemaat dimanapun berada, baik yang ada di lokal maupun dimanapun saudara sedang mendengar sebagai orang Kristen, jangan Injil itu hanya berhenti sampai di diri kita. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah diberkati, yang penting saya sudah dewasa dalam Tuhan. Itu pasti. Tapi tidak boleh berhenti sampai diri kita. Injil itu harus tersebar lewat diri kita, melalui kita. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus hanya kerja 3,5 tahun? Apa tidak bisa kerja pelayanan lebih dari itu? Bisa. Tapi tugas berikutnya diserahkan kepada murid-murid. Tuhan ingin pakai murid-murid. Tuhan ingin pakai murid-murid. Saudara-saudara, dan murid-murid juga terbatas dari jumlah dan usianya. Dan murid-murid memberikan beban penginjilan kepada murid-murid berikutnya.
Sebab itu Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Siapa? Setiap orang yang punya Injil adalah seorang penginjil. Orang yang tidak punya Injil, itulah ladang untuk diinjili. Jadi kita lihat di mana kita berada. Ya, orang yang punya firman atau Injil, ia adalah seorang penginjil. Jadi jemaat, saudara punya predikat seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Orang yang tidak punya Injil, yang belum di dalam Kristus, itu adalah ladang untuk diinjili. Ladang untuk diberitakan Injil kepada mereka. Nah, itu dari mana Kolose bisa begitu? Dari iman yang tumbuh. Dari iman yang kuat. Bagaimana kita mau ajak orang lain kalau kita sendiri tidak kuat? Bagaimana kita bisa, saudara-saudara, mengubah orang lain kalau kita sendiri tidak berubah? Dimulai dari kita, ya. Tapi setelah dari kita, Injil tidak boleh berhenti. Paulus melihat ini, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Luar biasa, sebab itu memberitakan Injil tidak boleh hanya tugasnya pendeta di gereja atau pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Tapi tugas setiap anak Tuhan. Tuhan mau pakai saudara yang malam ini mendengar berita firman. Dimanapun kau berada, ya, di sekolah kah, di pekerjaan kah, di rumah kah, di jalan kah, cerita tentang Injil, yaitu kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Puji Tuhan, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 berkata apa? Memberitakan Injil itu bukan pilihan. Memberitakan kabar baik dari negeri yang jauh itu bukan kalau mau, saudara-saudara. Tapi Paulus memberitakan dalam pasal 9 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ayat yang ke-16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi kalau kita bisa memberitakan Injil, itu bukan suatu kesombongan yang bisa kita sombongkan. Tapi merupakan suatu keharusan. Suatu keharusan, malahan celakalah aku. Why? Kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi sekali lagi pesan firman Tuhan malam ini, orang yang punya Injil, engkau adalah seorang penginjil. Biarlah Injil itu tidak berhenti sampai di diri kita, memberkati kita, ya, mendewasakan kita. Tapi Injil itu harus tersebar dari kita sampai ke seluruh dunia. Itu sebabnya terjadi penginjilan di mana-mana. Itu sebabnya orang mau pergi kemana-mana hanya untuk memberitakan Injil. Haleluya. Dan itu tidak hanya membuat hamba-hamba Tuhan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pun akan bangga dengan kita semuanya. Haleluya. Saudaraku, kekasih Tuhan, Injil harus diberitakan. Bisa dengan perkataan kita, bisa lewat perbuatan kita, bisa lewat kasih sentuhan kita kepada sesama. Supaya mereka bisa merasakan bahwa Injil itu bisa diberitakan, bisa disampaikan kepada setiap orang. Puji Tuhan, pesan firman Tuhan malam ini, terlalu banyak kita jemaat pasif, hanya menerima buat dirinya. Hanya menerima buat dirinya. Kenapa di Timur Tengah itu, khususnya di Palestina, ada yang namanya Laut Mati? Ya, kalau saudara berkesempatan ke Israel, kita akan dibawa ke Laut Mati. Ya, Laut Mati disebut Laut Mati karena hanya menerima aliran sungai, aliran air dari sungai-sungai Yordan dan anak-anak sungainya yang lain. Dan dia sendiri tidak mengalir ke laut. Dia sendiri tidak keluar untuk memberikan aliran kepada tanah-tanah gersang lainnya. Sehingga Laut Mati tidak ada makhluk yang hidup di dalamnya. Ikan satu pun tidak ada. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Jadi saudara-saudara, kita jangan hanya menerima berkat rohani, tapi ada waktunya kita juga membagikan berkat rohani. Sampai Injil itu tersebar ke ujung-ujung bumi. Itu yang akan membuat banyak hamba Tuhan bersyukur kepada Tuhan, sehingga jerih lelah mereka, sungguh mereka merasa tidak sia-sia. Nah, ini yang kedua, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan
karena melihat jemaat Kolose yang imannya kuat di tengah kesukaran, yang tidak goyah di tengah-tengah penderitaan. Wow. Yang kedua, kasih dari jemaat Kolose yang juga tumbuh. Dulu hanya mau terima berkat, sekarang mulai membagi berkat. Dulu hanya mau terima doa, sekarang belajar membagi doa. Dan ini kasih. Kasih tidak hanya mau diampuni, tapi belajar mengampuni seperti Yesus telah mengampuni kita. Dan yang ketiga, kita lanjut yang ayat 7. Ayat yang ke-7 berkata demikian. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras. Nah, semua yang telah kamu alami tadi, telah kamu dengar dari Epafras. Tentang iman yang disampaikan oleh Epafras lewat firman yang disampaikan. Sehingga imanmu kuat dan kasihmu membara kepada Tuhan dan sesama. Dan Injil yang kamu terima tidak hanya berhenti dalam dirimu, tapi sampai kepada semua orang. Dituliskan ayat ini, saya baca lagi. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kami adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara-saudara, karena Epafras, kawan sekerjanya Paulus. Jadi, dalam melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, ada yang menanam, ada yang menyiram. Ya, kita lihat ada yang menumbuhkan Tuhan. Sehingga hamba-hamba Tuhan kita mesti sadar, kita tidak bisa sendirian. Sekalipun sekali berPaulus, Paulus kurang apa? Hebat, tapi dia butuh seorang yang bernama Epafroditus. Nanti kita lihat, Epafras ini pengerja, ini junior. Ya, junior, tapi diberi kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Sehingga jemaat itu, Paulus tidak memuji dirinya. Jemaat Kolose itu bisa kuat, bisa tumbuh, bisa memberitakan Injil. Bukan dari dia, tapi dari Epafras. Dari Epafras yang telah memberitakan Injil kepadamu. Saya baca lagi ayat yang ini. Semuanya itu, apa itu? Yang telah kita bahas yang di atas tadi itu. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Memang Paulus sebagai gembala di situ, maksudnya sebagai founder, pendiri, memang dia yang bekerja keras. Tapi juga ada teman-teman sekerja yang diizinkan juga untuk memberitakan berita firman, saudara-saudara, kepada jemaat Kolose. Dan khusus untuk ini, Kolose, Paulus memuji Epafras. Semua yang kamu dapat itu dari Epafras, seorang hamba Tuhan yang setia. Jemaat bisa punya iman yang kuat, jemaat bisa punya kasih yang membara, jemaat punya pengharapan kepada Tuhan yang begitu kuat karena ada seorang hamba Tuhan bernama Epafras yang junior, yang junior. Sehingga dari sini memberi pelajaran, jangan kita one man show. Semuanya saya. Ya baik, tapi tidak mampu. Tuhan bisa pakai yang lain kok. Ya, sehingga pekerjaan Tuhan itu bukan kita yang sendirian yang hebat, tapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk bisa membangun jemaat dengan berita-berita firman yang disampaikan. Jemaat Kolose agar tidak lupa Epafras. Siapa Epafras? Ditulis ayat ini, hamba Tuhan yang setia. Sebab itu kalau jemaat bisa melihat hamba-hamba Tuhan yang setia, kata ayat ini jangan lupa. Perhatikanlah, ingatlah pemimpin-pemimpinmu yang memberitakan firman kepadamu. Karena merekalah yang memperhatikan keselamatan jiwamu. Ya, oleh sebab itu tidak salah kalau jemaat dimanapun berada, ya baik yang di gereja lokal maupun di mana sementara saudara mendengarkan firman ini, di gereja lokalmu dimanapun berada, yang cinta kepada hamba-hamba Tuhan, yang memberitakan Injil. Dari mereka lah Injil disampaikan sehingga kita bisa punya iman yang kuat. Dari mereka lah Injil disampaikan sehingga kita punya kasih yang membara kepada Tuhan dan kepada sesama. Ya, dan oleh firman yang disampaikannya
kita punya pengharapan yang kuat. Puji nama Tuhan. Nah, Ibu Bapak, kekasih Tuhan, kita lihat kalau Kolose punya Epafras. Ada jemaat yang lain tidak hanya Epafras. Kita lanjut sekarang Filipi 2 ayat yang ke-30. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-30 berkata demikian. Filipi 2 ayat yang ke-30. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Epafroditus dipakai Tuhan di jemaat Filipi. Lagi-lagi, jemaat Filipi didirikan oleh Paulus. Tetapi ada seorang hamba Tuhan juga yang bernama Epafroditus. Dituliskan karena Injil, ia hampir mati dalam pemberitaan Injil kepadamu. Jemaat Filipi punya Epafroditus. Ya, bukan Paulus satu-satunya. Bukan Paulus satu-satunya. Dan ini menyadarkan saya juga bahwa jemaat engkau kuat bukan karena berita firman yang selalu saya sampaikan. Ada banyak berita yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, yang menambahi, saudara-saudara, yang melengkapi. Puji Tuhan, ya, berita firman yang saudara telah dengar. Sehingga kita ini tidak ada yang boleh disombongkan. Kalau ada jemaat kuat, bukan karena kita, hanya seorang saya pendeta. Karena ada banyak rekan. Ya, di Kolose ada Epafras, seorang hamba Tuhan yang setia. Di Filipi ada kita melihat kali ini, siapa namanya? Epafroditus. Yang karena Injil yang mereka disampaikan kepada Filipi, dia nyaris mati. Di tiap gereja lokal, dimanapun, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh, yang demi pelayanan, dia tidak hanya rela menderita, tapi mempertaruhkan nyawa. Dari belajar firman Tuhan malam ini, jemaat, bersyukurlah, engkau bisa mengenal Kristus. Memang itu karena anugerah, tapi lewat hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Tentu tidak satu hamba Tuhan, ada banyak hamba Tuhan. Ya, ada banyak hamba Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bisa kuat itu karena pelayanan hamba-hamba Tuhan dan doa. Sehingga kalau ada jemaat itu cinta pekerjaan Tuhan, memang itu benar. Kalau ada jemaat itu tumbuh rohaninya, lalu cinta Tuhan, itu memang begitu. Ya, karena berita yang disampaikan kepada mereka bersama-sama. Jemaat Kolose punya Epafras, jemaat Filipi punya Epafroditus, dan tiap gereja lokal ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati. Jangan lihat Paulus terus, bukan. Tidak, ada Paulus itu baik, ada pendeta yang senior itu perlu. Tapi Epafras dan Epafroditus itu pelayan junior. Asal bisa memberitakan berkat rohani, menumbuhkan jemaat, itu juga dipakai oleh Tuhan. Mereka pelayan-pelayan Tuhan yang telah mempertaruhkan nyawanya. Yang telah mempertaruhkan nyawanya, saudara-saudara, untuk keselamatan orang-orang berdosa. Kiranya lewat pendalaman Alkitab pada malam hari ini, kita mau belajar bahwa mengucap syukur tidak hanya buat diri kita, waktu kita menghadapi senang atau menghadapi susah, itu memang sudah tidak gampang. Itu saja sudah tidak mudah. Mengucap syukur diri kita kepada Tuhan dalam segala hal, itu tentu tidak mudah. Apalagi sekarang mengucap syukur untuk orang lain, lebih susah lagi. Yang ada itu iri, yang ada itu cemburu, yang ada itu tidak senang. Tetapi malam ini Tuhan ajarkan supaya kita mengucap syukur, pertama dari diri kita, yang kedua untuk orang lain. Dan mengucap syukur karena melihat orang lain maju, diberkati, dipakai oleh Tuhan, dan itu membuat Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Tuhan memberkati kita malam hari ini, kiranya lewat pelajaran firman ini menumbuhkan iman kita, mendewasakan rohani kita, dan kita terbeban untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
yang pertama mengajarkan kepada kami hamba-hamba Tuhan, bahwa kalau melihat jemaat anak Tuhan tumbuh, bukan karena kami seorang diri yang hebat. Tuhan pakai bukan cuma kami sendiri, Tuhan lengkapi orang-orang lain yang mungkin lebih junior, mungkin yang lebih muda, mungkin yang lebih tidak dianggap, tetapi juga telah memberitakan Injil, kebenaran untuk memberkati sidang jemaat. Terima kasih kami punya kawan-kawan sepelayanan, kawan-kawan sekerja yang sama-sama untuk menjadi berkat dalam jemaat. Yang kedua, kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang memberikan contoh tentang jemaat Kolose. Waktu mendengar Injil, waktu menerima firman, tidak berhenti pada mereka sendiri, tidak sampai stop diri mereka sendiri, tapi setelah menumbuhkan imannya, setelah menumbuhkan kasih sayangnya kepada Tuhan dan sesama yang menimbulkan pengharapan yang kuat, lalu mereka membagikan berita Injil kepada semua umat manusia. Oh Roh Kudus, kiranya mengurapi kami semua yang mendengar, baik kami hamba Tuhan maupun yang jemaat dimanapun berada, supaya firman ini menumbuhkan kita, mendewasakan kita, memberkati kita, dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selesailah kita mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Haleluya. Amin.